Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriano Rahman dengan NIM 20 1111024411187. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan gimana project UAS coding yang saya buat. Ya, di coding kali ini saya menggunakan tipe data string. Ya, string itu ini string di dalam tanda petik itu ada variabel, biasanya string begitu. Sebenarnya ini bisa diisi angka, cuman kalau angka mending nggak usah pakai string, dia cukup pakai langsung ditulis angka. Python itu bakal langsung baca itu seperti string, di output dia bakal langsung keluar. Nah, ini yang kedua ini kan integer. Integer itu tanpa kita menggunakan petik atau di dalam string seperti di atas ini, seperti nama, dia bisa langsung keluar di output tanpa membaca kalau itu kode. Dan yang di bawahnya ini saya buat yang tipe datanya list. Kenapa list? Karena list itu dari dua variabel ini bakal jadi satu baris ketika di output atau kita run. Nah, ketika kita jalankan itu nanti bakal jadi satu baris, dua variabel ini jadi satu baris. Dan yang pasti variabel ini penting. Pentingnya gimana? Variabel itu untuk digunakan ketika kita print. Print itu kita harus menggunakan variabel. Nah, string ini yang pasti string ini ada di dalam variabel yang kita buat. Variabel ini bebas, nggak berpatok apa-apa. Daripada lama, coba kita langsung jalankan aja ya. Oke. Nah, dia keluarnya bakal begini. Febrian Nur Rahman itu string yang saya buat tadi. Karena kalau misalkan tanpa petik atau bukan di dalam string, dia nggak akan bisa keluar di output. Nah, kalau lain halnya kalau misalkan nim, kayak nim saya ini kan, ini saya pakai nim saya kebetulan, dan ini angka. Integer itu di Python dia langsung bisa keluar tanpa kita buatkan string. Nah, yang saya jelaskan di bawah tadi list itu kayak gini, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Nah, ini kan di variabel pertama, dan koma ini sebagai pembatas antar variabel yang kita buat. Bisa juga antar kode yang kita buat. Dan yang variabel kedua SS ini buat semesternya. Nah, kenapa dia yang keluar hanya semester 1? Karena saya menggunakan list buat tipe data seperti pengecekan. Karena saya semester 1, jadi saya gunakan angka 1 di dalam kurung. Dan dia akan membaca yang keluar semester 1. Jadi satu baris, yaitu list. Dan itu semester 1 dia menggunakan hitungan basis. Hitungan basis itu dia dari 0, 1 dan seterusnya. Karena ini saya pakai angka 1, jadi dia ngambil yang di tengah. Jadi 0, 1. Ini basis 0, ini basis 1. Bukan satu angka patokan 1 ini, tapi memang ada hitungannya di Python itu dia menggunakan basis 0, 1. Maka dia akan keluar satu baris, yaitu list. Oke, demikian dulu. Kita lanjut ke coding berikutnya. Ya, yang kedua ini saya coding perulangan, yaitu perulangan while. Perulangan while gimana itu penjelasannya? Gini. Ini angka variabel angka saya jadikan sebagai patokan memulai. Patokan memulai itu ya dari 1. Perulangan itu dia berbaris angkanya. Misalkan ini kan seperti ini saya buat while itu kan sementara artinya di bahasa Inggris, di Indonesia kan sementara. Ini kita menggunakan lompat ini variabel juga sebenarnya. Ini variabel pengurangan. Maksudnya variabel pengurangan ini dia sama hitungannya seperti di awal yang saya jelaskan di bagian list. Dia menggunakan hitungan basis. Jadi dia saya taruh 1, jadi dia menghapus
satu, bukan satu, menghapus satu basis dari yang saya tentukan 20. Karena ini sebenarnya basis itu dari 0 kan. 20 kalau kita output keluar dia akan berbaris ke bawah, bakal sampai angka 21. Nah, jadi ini saya lompati satu itu biar angka 21 itu nggak ada, dia ngapus satu angka dari basis 0 itu sampai 20. Kok jika 0 sampai 20 kan otomatis itu angkanya bakal jadi sampai 21, 1 sampai 21. Lain halnya kalau misalkan angka ini saya mulai dari 0. Kalau saya mulai dari 0, maka dia akan tertulis di output 0 sampai 20. Tapi jika saya mulainya dari angka 1, otomatis dia mulai dari 1 sampai 21. Karena hitungan basis, Python menghitungnya menggunakan hitungan basis urutan. Dan kalau yang buat ini kan sudah saya jelasin, ini buat patokan itu jumlah keseluruhan angkanya yang saya bakal timbulkan di output. Saya kebetulan ngambil yang sampai 20. Kalau if itu kan jika angka modulo 1 sama dengan 0. Nah, saya kebetulan ini menggunakan kelipatan 1 biar dia berurut itu maksudnya 1, 2, 3 sampai 20 gitu. Lompati 1 ini kelipatan angka, maksudnya itu kelipatan angka dia ngelompatin misalkan 1, 2, 3, dia tetap hitungannya tuh 1, 2, 3. Cuman kalau misalkan saya ubah 2, otomatis yang keluar nanti bakal 10. Karena dia ngelompatin per basis itu. Ya ibaratnya 20 ini hitungan basis yang kita tentukan, yaitu basis yang bakal dilompatin seperti ini. Ini kan 20, itu hitungan basisnya, dia bakal ngelompatin 1. Jadi di basis itu 1, 2, 3. Nah, angka 3 itu dijadikan angka 2 yang bakal keluar di output. Begitu juga menambah patokan angka. Nah, ini angka 1 nih, menambah patokan angka, dia akan nambah gitu. Jadi setiap kelipatan, misalkan angka 1 ini saya langsung jalankan aja ya, biar nggak bingung. Saya run modul. Nah, 1 sampai 20 langsung saya praktekin aja. Ini kalau misalkan saya tambah, misalkan ini 2, nanti bakal jadi kelipatan angka yang di output. Coba ya saya jalankan. Nah, dia jadi 1, 3, 5. Jadi dia langsung sama jenisnya seperti yang ngelompatin yang ini, sama dengan 1. Dia sama, cuman dia ngerubah angkanya itu ya, yang diubah ya angka patokan ini angka kan ini pakai variabel angka, yang diambil variabel angka ditambah sama dengan 2. Jadi dari patokan dia ngambil patokan 1 otomatis dia ngelingkahin 2. Jadi 1, 2, 3 langsung ke 3, dan begitu seterusnya sampai ini 39. Nah, kalau misalkan ini saya ganti 2, oke, ini saya ganti 2 ya, dan ini saya biarkan tetap 1 biar nggak ada kelipatan apa-apa. Coba saya langsung jalankan. Oke. Nah, dia bakal mulai dari 2. Nah, itu buat variabel angka yang jadi patokan pertama tadi. Itu bakal dia mulai dari angka 2 sampai 21. Karena angka 1 nggak dipakai, sedangkan diminta di sini harus basisnya itu deretannya 20. Dan otomatis yang dia ngambil pasti sampai 21 meskipun ini dibuang satu basis. Jadi kayak gitu. Saya contohin lagi satu tentang program ini, saya kembalikan aja deh 1 biar dia normal lagi. Jalanin dulu kembali seperti awal. Nah, yang saya bilang lompatin, dia nggak bakal ngubah angka, cuman malah membagi jadi 2 karena dia membuang salah satu basis itu dibuang buat hitungannya jadi sampai 10 aja. Coba saya ganti misalkan 2, jadi dia ngelompatin.
saya run ya. Nah, tuh kan sampai 10. Karena dia ngelompatin basis angka yang kita tentukan itu 20. Dia ngelompatin jadi 1, 2, baru dia masuk di sini 2, nanti 3, 4, baru dia masuk di sini 4. Begitu sampai dia ngitung kita tentukan 20. Dan akhirnya cuma 10 yang keluar. Nah, itu tentang perulangan while yang codingan saya buat. Oke, kali ini saya akan menjelaskan coding dari atribut atau referensi yang digunakan Python, yaitu yang saya gunakan name. Name itu atribut atau referensi. Dia bisa berupa fungsi atau variabel, dan kebetulan saya ngambil yang name dan dia akan berfungsi referensi menjadi variabel. Modul itu sendiri dia pasti menggunakan underscore 2 kali, dan itu modul yang memang sudah disediakan Python. Cara kerjanya gimana? Ini saya di data sebelumnya saya bikin tentang aritmatika atau perkalian. Perkalian itu ini rumusnya saya sederhana aja sih. Ini sebagai parameter A dan B buat patokan angka nanti yang kita masukkan. Print A kayak gini ya, saya menggunakan name. Dan yang di sini kita mengimport file aritmatika. Nah, itu file yang saya buat sebelumnya, yaitu isinya tentang coding. Kita import as AB. AB ini juga sebagai parameter. As ini sebagai patokan, dia ngambil semua coding yang ada di parameter ya, semua coding yang ada di file saya buat sebelumnya, yaitu tentang perkalian. Nah, yang di bawahnya saya buat AB. AB itu saya ambil dari parameter atas. Parameter perkalian itu saya panggil itu dari yang di sini. Saya definisikan perkalian. Agar bisa dipanggil saya pakai def. Jadi dia jalanin kode perkalian yang saya buat. Saya panggil di sini perkalian. Nah, 2 sama 4 ini sebagai yang saya panggil tadi sebagai parameter di sini, A sama B. Parameter ini bebas, kita mau tulis apa aja bisa. Nanti begitu sudah saya jalankan, dia akan ngeprint ini A itu angka 2, B itu angka 4. Ini di dalam string karena kali itu dia bakal error dijalanin karena dia malah baca kode Python. Dan sama dengan ini juga koma sebagai pembatas kode yang saya jelasin sebelumnya. A kali B. Nah, ini dia bakal jadi kode nih kali. Makanya saya kasih string supaya dia nggak keluar itu bukan kode, tapi ini memang sebagai string atau variabel, bisa bebas lah isinya. Jadi keluar itu nggak error. Dan ini saya pakai name. Modul name itu dia buat bikin variabel baru yang tanpa kita ada bikin di sini variabelnya. Coba aja deh saya langsung run. Oke. Nah, ini aritmatika, ini variabel, ini dari hasil tadi saya buat menggunakan modul name. Otomatis dia akan mengeluarkan aritmatika. Ya, aritmatika itu dapatnya dari ini, dari file yang saya sebelum bikin kan saya rename aritmatika py. Py itu ekstensinya. Jadi dia bakal nulis aritmatika, dan yang seperti saya jelaskan tadi, ini print angka 2 itu dari A, dan angka 4 ini dari B. Dia akan ngeprint, dia menjalankan apa yang kita definisikan di sini karena kita panggil di sini. Nah, jadi begitu. Ini kita panggil aritmatika, dan ini kita pakai yang definisikan perkalian. Perkalian itu ya ini yang kita panggil, maka dia menggunakan rumus ini. Dan semisal kita mau bikin, bisa di bawahnya itu bagi, kurang, bisa tinggal kita sesuaikan variabelnya ini. Kita buat lagi parameter titik apa yang mau kita panggil. Misalkan ada penambahan, kita taruh pertambahan di sini, baru sama seperti ini dijalankan, dan dia bakal tetap ada
seperti ini. Variabelnya ini bakal ada ya karena itu menggunakan modul name. Nah, gitu. Oke, kali ini saya akan menjelaskan coding dari atribut atau referensi yang digunakan Python, yaitu yang saya gunakan name. Name itu atribut atau referensi. Dia bisa berupa fungsi atau variabel, dan kebetulan saya ngambil yang name dan dia akan berfungsi referensi menjadi variabel. Modul itu sendiri dia pasti menggunakan underscore 2 kali, dan itu modul yang memang sudah disediakan Python. Cara kerjanya gimana? Ini saya di data sebelumnya saya bikin tentang aritmatika atau perkalian. Perkalian itu ini rumusnya saya sederhana aja sih. Ini sebagai parameter A dan B buat patokan angka nanti yang kita masukkan. Print A kayak gini ya, saya menggunakan name. Dan yang di sini kita mengimport file aritmatika. Nah, itu file yang saya buat sebelumnya, yaitu isinya tentang coding. Kita import as AB. AB ini juga sebagai parameter. As ini sebagai patokan, dia ngambil semua coding yang ada di parameter ya, semua coding yang ada di file saya buat sebelumnya, yaitu tentang perkalian. Nah, yang di bawahnya saya buat AB. AB itu saya ambil dari parameter atas. Parameter perkalian itu saya panggil itu dari yang di sini. Saya definisikan perkalian. Agar bisa dipanggil saya pakai def. Jadi dia jalanin kode perkalian yang saya buat. Saya panggil di sini perkalian. Nah, 2 sama 4 ini sebagai yang saya panggil tadi sebagai parameter di sini, A sama B. Parameter ini bebas, kita mau tulis apa aja bisa. Nanti begitu sudah saya jalankan, dia akan ngeprint ini A itu angka 2, B itu angka 4. Ini di dalam string karena kali itu dia bakal error dijalanin karena dia malah baca kode Python. Dan sama dengan ini juga koma sebagai pembatas kode yang saya jelasin sebelumnya. A kali B. Nah, ini dia bakal jadi kode nih kali. Makanya saya kasih string supaya dia nggak keluar itu bukan kode, tapi ini memang sebagai string atau variabel, bisa bebas lah isinya. Jadi keluar itu nggak error. Dan ini saya pakai name. Modul name itu dia buat bikin variabel baru yang tanpa kita ada bikin di sini variabelnya. Coba aja deh, saya langsung run. Oke. Nah, ini aritmatika, ini variabel ini dari hasil tadi saya buat menggunakan modul name. Otomatis dia akan mengeluarkan aritmatika. Ya, aritmatika itu dapatnya dari ini, dari file yang saya sebelum bikin kan saya rename aritmatika py. Itu py itu ekstensinya. Jadi dia bakal nulis aritmatika, dan yang seperti saya jelaskan tadi, ini print angka 2 itu dari A dan angka 4 ini dari B. Dia akan ngeprint, dia menjalankan apa yang kita definisikan di sini karena kita panggil di sini. Nah, jadi begitu. Ini kita panggil aritmatika. Dan ini kita pakai yang definisikan perkalian. Perkalian itu ya ini yang kita panggil. Maka dia menggunakan rumus ini. Dan semisal kita mau bikin, bisa di bawahnya itu bagi, kurang, bisa tinggal kita sesuaikan variabelnya ini. Kita buat lagi parameter titik apa yang mau kita panggil. Misalkan ada penambahan, kita taruh pertambahan di sini. Baru sama seperti ini dijalankan, dan dia bakal tetap ada seperti ini. Variabelnya ini bakal ada ya karena itu menggunakan modul name. Nah, gitu. Ya, kali ini saya akan menjelaskan tentang coding yang saya buat, yaitu fungsi konstruktor. Konstruktor itu ya seperti kelas contohnya. Ini saya menggunakan kelas undian. Nah, di dalam kelas undian ini sudah semuanya mencakup itu di dalam satu kelas undian. Dan ini saya menggunakan modul init.
__init, yaitu modul untuk mengkonfigurasikan data-data yang sudah tersusun. Dan ini sudah susun, ini nama, hadiah, dan ini saya kasih tahu lagi sekali lagi, ampun, ini hanya variabel biasa, undian. Jadi sebagai buat patokan nanti kita ngeluarkan di bawah, atau ya bagian bawah ini kita ngeluarin, ini kan pakai variabel ampun, dia bakal ngambil nama. Dan begitu juga seperti saya jelaskan sebelumnya, pemenang sama dengan tambah sama dengan 1, dia ngambil dari undian. Dari undian itu dari kelas undian, kelas yang mencakup semuanya. Dan pemenang ini dia ngambil dari patokan basis yang saya bilang tadi. Karena ini saya masukkan dua pemenang, saya sendiri dan Kasman saja, ini orang nggak tahu siapa ya, pokoknya kayak gitu. Langsung saja saya pakai kayak gini. Ini buat nentuin jumlahnya. Modulo S ini dia ngambil angka. Nah, angka dari kelas undian ini ya, ini dari 1 dimulainya, karena ini dari 0, maka dibuang basis ditambah 1, jadi basisnya ngitungnya dari 1. Coba langsung saya jalankan saja. Tekan F5 ya, biasanya kalau misalkan di run juga bisa. Nah, ini total pemenang 2. Iya 2 karena saya bikin 2. Sedangkan kalau misalkan ini 1, dia ngambil dari 1, angka 1, karena basis 0 itu dibuang gitu. Jadi dia ngambil itu dari angka 1. Dan ini print sudah saya jelasin sebelumnya kan, buat nampilkan output. Ya, ini print display pemenang, dia bakal nampilkan display pemenangnya berapa, dan ini nama saya. Dia bakal jadi satu baris seperti list, cuman dia sistemnya konstruksi, jadi menggunakan init underscore. Jadi kayak gitu. Dan ini parameter seperti yang saya jelasin sebelumnya, dia menggunakan dev ini ya seperti ini, dia bisa dipanggil seperti ini kan, Febri display pemenang. Nih saya manggilkan display pemenangnya buat nama saya dan bakal keluar nih. Nah, project saya yang terakhir ini yaitu tentang file handling. Handling itu gimana? Ini saya membuat sebuah file txt. Ini txt, file itu kosong. Nah, nggak ada isinya atau nggak ada tulisan teks apapun atau nggak ada data apapun di dalam ini. Ini saya coba menulis isinya, ini yang txt saya buat ini dengan nama saya atau NIM dan prodi, dan ini tambahan sedikit serunya coding. Oke, langsung saya jelasin aja. Ini saya buat variabel baru, menulis. Ini variabel bebas, saya kasih tahu sekali lagi, variabel bebas apapun itu. Dan ini open. Dia open ini berfungsi untuk membuka file yang saya bikin txt tadi. Nah, itu dalam tanda kutip harus satu folder dengan yang file coding yang saya buat ini. File coding buat ngisi yang kosong tadi nih, yang coba Ini saya kebetulan bikinnya coba itu cuma buat nama aja sih, biar bisa ditulis. Nah, iya kan, ini saya buat string. Di dalam ini saya ngopen buka file coba txt. Nah, ini harus pakai ekstensi txt. Dan ini harus menggunakan parameter w yang artinya itu write itu kan tulis. Nah, dia jadi buka ini untuk ditulis, koma ini kan buka buat kita masukkan kode baru, kode baru, write buat menulis di dalamnya file yang kosong ini tadi, file txt yang kosong. Oke, ini langsung saya ambil variabelnya, variabel yang sudah dibuka tadi, file txt yang sudah dibuka. Baru itu kita kasih kode write, itu buat tulis, biar kita tulis di dalam kurung ini yang bakal kita tulis. Oh ya, saya kasih tahu lagi satu, ini garis miring kebalik, N itu buat garis baru di bawah, atau kalau di Word itu biasanya enter. Ya, kayak gitu. Dan ini saya bikin bawahnya lagi, tulis ini, bawahnya lagi tulis ini, tulis ini. Dan kalau sudah ditulis semua, langsung saja di close.
Ini wajib di close. Kalau close ini nggak ada, dia nggak akan bisa tertulis di dalam file txt itu. Ini coba sudah saya buat kayak gini, langsung saya jalankan. Oke. Nah, kalau dia kayak gini berarti sudah selesai, harusnya sudah tertulis. Coba kita cek di sini, cobalah. Nah, ada sama seperti yang saya buat. Nah, kenapa saya pakai garis miring N? Yaitu biar dia garis baru, di bawahnya NIM, di bawahnya lagi prodi. Karena ini nggak ada lagi di bawahnya, nggak perlu garis baru, langsung aja sudah di garis baru ini nih di atasnya. Nah, jadi demikian project yang saya buat, kurang lebihnya mohon maaf kalau banyak salah, mungkin memang banyak salah penyebutan ya. Segitu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.